Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alizana Revedati and my number is 118-503-0016. And now I will practice simultaneous interpreting and let's go to the video. Yang saya hormati What I respect Kepala Negara the heads of dan state Kepala Pemerintahan yang hadir, and heads of government present. yang saya hormati I respect Ibu Christine Lagarde, Mrs. Managing Christine, Director IMF, Managing Director of yang saya hormati I respect Bapak Jim Yong Kim, Mr. Jin Yong Kim, Presiden Bank Dunia, President of the World Bank. yang saya hormati Bapak I Petri Orpo, respect Mr. Patrick Chair of Harper, IMF Board of Chair of Governor, IMF Board of Government. yang saya hormati I respect para Kepala Bank Sentral, the heads para of menteri, central duta banks, besar, dan ambassadors, pejabat tinggi, and high official. yang saya hormati anggota delegasi, Respect the members serta of Bapak the dan delegation, Ibu hadirin yang ladies and berbahagia. gentlemen, happy audience. Selamat datang di Bali, Welcome selamat to datang di Indonesia, welcome to dan Indonesia selamat datang di ASEAN. and welcome to Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo salam Buddhaya. kebajikan. Salam kebajikan. Pertama-tama, atas nama masyarakat Indonesia, Of the Indonesian saya menyampaikan terima kasih atas perhatian, atas dukungan, dan atas bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan di Sulawesi Tengah yang in Central menjadi Sulawesi korban gempa dan tsunami. who were victims Hal ini of menunjukkan earthquake persaudaraan and kita tsunami. yang sangat Show erat, our very close persaudaraan brotherhood untuk kemanusiaan dan persaudaraan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, Ladies and 10 gentlemen, tahun yang lalu kita mengalami krisis finansial global. we experience Berkat langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal yang luar biasa, thanks to yang extraordinary membutuhkan monetary keberanian and politik fiscal yang besar, measure that Bapak require Ibu, great political para pembuat kebijakan telah menyelamatkan dunia Ladies and dari gentlemen, depresi policymakers global have yang saved pada the waktu world itu from sudah di global depan mata. depressions at that time Untuk in itu, insight. kami menyampaikan selamat atas kesuksesan Bapak Ibu dalam mengatasi krisis finansial global tahun 2008. In overcoming the global financial Setelah 10 tahun berlalu, kita tetap harus waspada terhadap meningkatnya risiko still have dan kesiapsiagaan kita dalam mengalami ketidakpastian global. to experience Seperti global yang disampaikan Ibu Christine Lagarde, Mrs. Christine terhadap Lagarde, banyak masalah yang membayangi many problems perekonomian dunia. over the world economy Amerika Serikat menikmati pertumbuhan yang pesat, namun di banyak negara terdapat pertumbuhan yang lemah atau tidak stabil. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Technological innovation has led Negara-negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang are besar. also experiencing great market pressure. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, With many sudah problems cukup bagi in kita the untuk world mengatakan economy, bahwa it is enough for winter us to is say coming. that winter is coming. Hadirin yang berbahagia, Happy dalam beberapa dekade terakhir, negara ekonomi maju telah mendorong
negara ekonomi berkembang untuk membuka diri dan ikut dalam perdagangan bebas dan ikut dalam keuangan terbuka. Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini telah memberikan banyak sekali keuntungan, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Balance of power dan aliansi antar negara-negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah, seperti peningkatan drastik harga minyak mentah dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara-negara berkembang. Hadirin yang terhormat, dalam serial Game of Thrones, sejumlah great houses, great families bertarung hebat antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali The Iron Throne. Mother of Dragons menggambarkan siklus kehidupan. Perebutan kekuasaan antar para great houses itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Seiring perputaran roda, satu great house tengah berjaya sementara house yang lain mengalami kesulitan. Dan setelahnya, house yang lain berjaya dengan menjatuhkan house yang lainnya. Namun, yang mereka lupa, tatkala para great houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka tidak sadar adanya ancaman besar dari utara, seorang Evil Winter yang ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran. Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil Winter tersebut, akhirnya mereka sadar tidak penting siapa yang duduki di Iron Throne. Yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan Evil Winter. Agar bencana global tidak terjadi, agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak-poranda yang menyengsarakan kita semuanya. Para hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang menghadapi ancaman global yang tengah meningkat. Perubahan iklim telah meningkatkan intensitas badai dan topan di Amerika Serikat hingga Filipina. Sampah plastik di laut di seluruh penjuru dunia telah mencemari pasokan makanan di banyak tempat. Ancaman global yang tumbuh pesat tersebut yang hanya bisa kita tanggulangi jika kita bekerja sama. Baru 5 hari yang lalu dalam panel antar negara terkait perubahan iklim atau IPCC, Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dengan tegas mengingatkan kita kembali bahwa waktu sudah sangat mendesak bagi kita untuk bertindak dalam skala besar-besaran guna mencegah kehancuran dunia akibat perubahan iklim global yang tidak terkendali. Kita perlu segera meningkatkan investasi tahunan secara global sebesar 400% untuk energi terbarukan. Untuk itu, kita harus bekerja bersama, menyelamatkan kehidupan bersama kita. Untuk itu, kita harus bertanya, apakah sekarang kita merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Sekali lagi, apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kerjasama dan kolaborasi?
Apakah kita telah terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama lain sehingga kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang membayangi kita semuanya? Apakah kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang dihadapi oleh negara kaya maupun miskin, oleh negara besar ataupun negara kecil? Para hadirin yang berbahagia, tahun depan kita akan menyaksikan season terakhir dari serial Game of Thrones. Saya bisa perkirakan bagaimana akhir ceritanya. Saya yakin ceritanya akan berakhir dengan pesan moral bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan, bukan hanya bagi yang kalah, tapi juga bagi yang menang. Ketika kemenangan sudah dirayakan dan kekalahan sudah diratapi, barulah kemudian kedua-duanya sadar bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak-poranda. Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Saya ingin menegaskan, saat ini kita masuk pada season terakhir dari pertarungan ekspansi ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis finansial global 10 tahun yang lalu. Kami bergantung pada Bapak Ibu semuanya, para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia, untuk menjaga komitmen kerjasama global. Saya sangat berharap Bapak Ibu akan berkontribusi dalam mendorong para pemimpin-pemimpin dunia untuk mensikapi keadaan ini secara tepat. Diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mampu menyangga dampak dari perang dagang, disrupsi teknologi dan ketidakpastian pasar. Saya harap pertemuan tahunan kali ini berlangsung produktif. Saya harap Bapak Ibu semuanya mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi indahnya alam Bali dan Indonesia. Untuk menghasilkan kejernihan hati dan pikiran dalam memperbaiki kondisi finansial global untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.